Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 355 yang sebagian ceritanya terfokus pada Yanto, Yuno maksudnya. Tapi perlu diketahui bahwa video ini awalnya adalah video bocoran, tapi kami rubah menjadi video review atau pembahasan karena pas lagi render video terjemahan fans dirilis. Dan seperti biasa, sebelum masuk dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja gambar pertama. Sebagai pembuka cerita, Babang Yuki memperlihatkan Charlotte, Yami, Jack, William, dan juga Yuno yang berada di tengah-tengah Lucius dan Paladin Morgan. Tapi uniknya, dari kelima kesatria sihir yang ada di sana, hanya Yami seorang yang menghadap ke arah Morgan sambil menangkap Jack yang sudah terkena serangan Morgan. Di mana hal ini seolah mengisyaratkan kalau Yamilah yang akan melawan Paladin Morgan. Lalu editor note pertama pada gambar ini berbunyi, pertempuran terakhir di kerajaan Clover dimulai. Jack terkena serangan pertama dari Morgan. Apakah Jack masih bisa bertahan? Kemudian editor note kedua hanya mempromosikan movie Black Clover yang akan dirilis pada bulan Juni di Netflix. Lalu pada panel selanjutnya, di saat Yami menopang tubuh Jack, Yami sempat terdiam dan bergumam, apakah dia sudah ... Panel selanjutnya, dengan sebagian ranting dari pohon dunia miliknya, William berusaha mengobati luka di perut Jack. Gambar kedua, tanpa basa-basi, William yang sudah mengaktifkan sihir pohon dunia langsung melompat ke arah Lucius dan melepaskan serangan sambil berteriak, "Aku akan menghentikanmu walaupun nyawaku sebagai taruhannya." Dan lewat inner monolognya, William menjelaskan kalau dia bisa menjadi seperti sekarang semuanya berkat Tuan Julius. Panel selanjutnya, Lucius mengaktifkan sihir waktu yang menutupi tubuhnya untuk menahan serangan William. Dan di sini Lucius sempat menjelaskan kalau target atau lawannya bukanlah William. Lalu siapakah target atau lawan yang sudah membuat Lucius langsung turun tangan di sini? Ya, tentu saja dia adalah sang pangeran dari kerajaan Spade. Sedikit tambahan, karena pada sihir pohon dunia milik William terdapat banyak gumpalan cahaya atau bercak-bercak cahaya dengan bentuk yang sama dengan bercak cahaya yang mengelilingi reinkarnasi elf, maka bisa kita katakan kalau William sudah mengaktifkan sihir pohon dunia dengan mana yang sangat pekat. Gambar ketiga, Lucius kembali mengaktifkan sihir waktu dan melepaskannya kepada William yang sedang melompat. Dan karena serangan ini, sebagian kaki kanan dan tangan kanan William terlihat membusuk dan terurai. Lalu karena hal inilah bisa kita katakan kalau bola sihir waktu yang dilepaskan Lucius pada William memiliki efek percepatan waktu. Panel selanjutnya, setelah menyerang William, Lucius kemudian menjelaskan kalau William tidak memiliki kekuatan yang dapat digunakan untuk melawannya. Dan di sini dia terlihat sedikit tersenyum, seolah dia sedang mengejek William. Gambar keempat, puluhan makhluk yang digambarkan menyerupai angel dan terbang membentuk dua lingkaran di atas kerajaan Clover terlihat mulai menyiapkan serangan sihir di saat Lucius berkata, "Inilah penghakiman terakhir." Sedikit tambahan, makhluk-makhluk aneh ini sepertinya tidak memiliki kehendak atau perasaan dan sepertinya mereka merupakan makhluk buatan Lucius. Mengingat saat ini Lucius memiliki kemampuan untuk menciptakan manusia dari ketiadaan, jadi cukup masuk akal jika dialah pencipta dari makhluk-makhluk aneh tersebut. Gambar kelima hanya memperlihatkan para warga kerajaan dan para kesatria sihir yang mulai gemetar dan panik karena puluhan makhluk aneh yang terbang di atas mereka sedang menyiapkan serangan dengan kekuatan sihir yang besar. Bahkan salah satu kesatria sihir sampai berkata, "Kita tidak mungkin bisa menghentikan serangan itu, apalagi melindungi orang lain." Kemudian gambar ke-6 dan ke-7. Para warga dan para kesatria sihir hanya terdiam pasrah sambil menghadap ke atas di saat puluhan makhluk aneh milik Lucius melepaskan serangan sihir secara bersamaan.
Gambar ke-8 dan ke-9. Sihir bintang Yuno digambarkan muncul mengelilingi distrik bangsawan Clover Kingdom dan kemudian membentuk semacam barir atau perisai sihir yang berhasil menahan serangan sihir dari puluhan makhluk aneh milik Lucius. Lalu menurut salah satu sumber yang mengaku sudah menghitung jumlah sihir bintang Yuno mengatakan kalau di adegan ini Yuno sudah mengaktifkan 88 sihir bintang untuk menciptakan barir atau perisai sihir. Dan jika hal ini memang benar, maka tidak menutup kemungkinan kalau hal ini terinspirasi dari jumlah rasi bintang di dunia nyata yang sudah diakui oleh Himpunan Astronomi Internasional, di mana saat ini terdapat 88 rasi bintang yang sudah resmi diakui oleh Himpunan Astronomi Internasional. Kemudian gambar ke-10. Perisai sihir Yuno digambarkan berhasil menahan semua serangan sihir, dan para warga pun terlihat kagum dengan sihir Yuno. Lalu salah satu bocil sempat bertanya-tanya tentang bintang yang dapat dia lihat walaupun bukan di malam hari. Panel selanjutnya hanya memperlihatkan Yami yang menengok ke arah Yuno. Gambar ke-11. Saat melihat Yuno, Yami bergumam dan menjelaskan kalau dia seolah tidak percaya kalau Yuno bisa berkembang dan menjadi sekuat sekarang hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Panel selanjutnya menunjukkan kilas balik ketika Julius menahan serangan sihir Patri. Lalu dilanjutkan dengan inner monolog William yang menjelaskan kalau saat ini Yuno sudah lebih kuat darinya. Gambar ke-12. William berkata, "Yuno, kamulah kapten dari skuad Golden Dawn," saat Yuno terbang mendekati Lucius. Panel selanjutnya hanya menampilkan kilas balik ketika Lily berubah menjadi paladin dan Asta terluka parah karena serangan Lucius. Kemudian gambar ke-13 hingga gambar terakhir masih melanjutkan flashback, tapi kali ini menampilkan adegan ketika Yuno mengabarkan apa yang terjadi pada Asta dan Lily pada keluarganya. Dan dari panel ini bisa kita lihat betapa terpukulnya keluarga Asta dan betapa besar kemarahan Yuno. Panel selanjutnya, Yuno berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu Lucius Socrates, tapi aku di sini bukan untuk mengalahkanmu karena aku tidak dapat memaafkanmu, melainkan karena aku adalah orang yang akan menjadi kaisar sihir." Mendengar perkataan Yuno, Lucius kemudian berkata, "Aku sudah tahu, kau adalah satu-satunya yang harus aku hancurkan." Kemudian berikut ini adalah 3 hal menarik dari 2 halaman terakhir. Hal menarik pertama, lewat perkataan Lucius, Babang Yuki seolah mengisyaratkan kalau Lucius masih belum tahu kalau Asta masih hidup. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena di sini Lucius mengatakan kalau Yuno adalah satu-satunya yang harus dihancurkan. Padahal sebelumnya dia mengatakan kalau Asta adalah ancaman terbesar bagi rencananya, dan Yuno adalah ancaman terbesar kedua setelah Asta. Hal menarik kedua, entah apa yang terjadi sejak chapter sebelumnya, roh agung yang dimiliki oleh Yuno sama sekali tidak terlihat. Hal menarik ketiga, saat Yuno membuka perban di tangan kirinya, dia terlihat diselimuti oleh gumpalan cahaya atau berkas-berkas cahaya yang ada pada reinkarnasi elf, di mana hal ini mengisyaratkan kalau Yuno sudah mengumpulkan dan menyimpan mana ataupun kekuatan sihir di tangan kirinya. Lalu, seperti apakah buff baru yang akan dimiliki oleh Yuno setelah membuka perban di tangannya? Dan seperti apakah jalannya pertarungan Lucius dan Yuno? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.